Tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit, pemimpin yang arif bijaksana, menjadi impian semua rakyat, tak terkecuali dalam pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Pesta demokrasi 5 tahunan di Indonesia diharapkan menjadi gelaran yang bisa mendapatkan pemimpin nasional, sebagaimana mitologi Jawa menyebut sebagai Satrio Piningit. Dalam ramalan Jebaya disebutkan karakter tentang pemimpin yang ideal. Lalu bagaimana kisah mitologi Satrio Piningit? Dalam ramalan Jebaya, Satrio Piningit atau Ratu Atil merupakan mitologi yang mengatakan bahwa akan datang seorang pemimpin yang akan menjadi penyelamat. Pemimpin itu akan membawa keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Ia juga disebut Eru Cokro. Ramalan tentang datangnya Ratu Atil ini berasal dari Prabu Jayabaya, Raja Kediri 1135 sampai 1357, yang kemudian diteruskan pujangga Keraton Surakarta, Raden Ngabei Ronggo Warsito pada tahun 1802 sampai 1973. Pertanda kedatangan Ratu Atil adalah adanya kemelut sosial, malapetaka alam, huru-hara, dan wabah penyakit. Dalam ramalan Jayabaya, Ratu Atil bersenjata Trisula Weda, kendati hal itu hanya bahasa kiasan. Pemaknaan Trisula Weda secara garis besar bisa dimaknai 3 menjadi 1. Misalnya, pemaknaan ilmu, iman dan amal, bumi, langit dan isinya, kiri, kanan, dan tengah, benar, jujur, dan cekatan. Ratu Atil atau Satrio Piningit bukan pula Imam Mahdi. Dalam kepercayaan Jawa kuno, sosok Ratu Atil sudah dikenal dari zaman dahulu. Dia diyakini sosok keturunan dari Kresna. Dalam buku Wangsi Siliwangi tertulis bahwa Ratu Atil atau yang disebut dengan nama Budak Angon, disebutkan Budak Angon terlahir dari kalangan rakyat biasa. Ia ditemani pemuda berjanggut, orang yang dekat atau penasehat. Dalam ramalan Jayabaya disebutkan bahwa Satrio Piningit itu adalah sosok kesatria pilihan. Ia dikabarkan akan muncul bersamaan puncak terjadinya Goro-Goro, gunjang-ganjing, dan ketidakadilan di sebuah negeri. Satrio Piningit akan selalu sanggup hadir di tengah suka atau duka, baik diminta atau tidak diminta. Satrio Piningit yang akan datang menggambarkan seseorang yang menjadi teman rakyat. Ia mempunyai kemampuan mencermati, menganalisa, dan mencerna segala fenomena dan kejadian serta peristiwa dalam politik negeri ini. Dapat pula diartikan seorang pengasuh pembimbing yang memiliki kecerdasan berpikir, ketajaman batin, kecerdikan akal budi, wawasannya luas, dan sikapnya bijaksana, serta arif dalam segala ilmu pengetahuan. Selain itu, ucapannya dapat dipercaya. Kemudian, antara perkataan dan tindakannya sama tidak bertentangan. Menurut ramalan Jayabaya, menjadi salah satu ramalan paling populer sepanjang sejarah Nusantara. Jayabaya adalah seorang raja dari Kerajaan Kediri. Dia disebut sebagai orang yang membawa kerajaan Kediri sampai ke masa kejayaan. Dia dikenal memiliki kesaktian dan ilmu kanuragan yang membuatnya mampu meramalkan masa depan. Ramalan Jayabaya yang sering disebut sebagai jangka Jayabaya masih dipercaya dari dulu sampai sekarang. Dalam tradisi Jawa, ramalan ini dikenal secara turun-temurun oleh para pujangga. Ramalan Jayabaya adalah salah satu ramalan asal Indonesia yang populer. Ramalan Jayabaya ini dibuat oleh seorang raja Nusantara bernama Prabu Jayabaya. Prabu Jayabaya yang merumuskan ramalan Jayabaya ini berasal dari Kerajaan Kediri yang memerintah pada tahun 1133 sampai 1157. Prabu Jayabaya adalah seorang raja sekaligus pujangga legendaris, menulis ramalan pada masa lampau
yang cukup terkenal di kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang, yakni ramalan Jangka Jayabaya. Dalam ramalannya, Raja Kediri itu salah satunya menyebutkan beberapa ciri, sifat dan karakter Sadra Beningit, sang Ratu Adil yang bakal memimpin negara. Secara harfiah, Sadra Beningit diartikan kesatria yang masih tersembunyi oleh zaman. Secara substansial, kesatria itu adalah karakter atau sifat yang harus dimiliki seorang pemimpin, sedangkan Beningit masih dipingit atau dirahasiakan. Dalam hal ini dimaksudkan oleh zaman. Oleh sebab itu, masyarakat hanya bisa berasumsi dan menduga-duga atau menafsir istilah tersebut. Demikian halnya Ratu Adil. Secara harfiah dapat diartikan sebagai pemimpin yang bijak dan adil. Gabungan dari kedua istilah itu. Kemudian muncul istilah Sadra Beningit Sinisian Wahyu Ratu Adil, yang juga mencerminkan karakter seorang pemimpin. Dari ciri, sifat, dan karakter yang disebutkan lebih merujuk kepada model kepemimpinan dari suatu negara yang pemimpinnya mampu menegakkan keadilan. Merujuk pada dokumen lain, misalnya dalam kitab Musaror Masih Kuban Sunan Geriprapen yang juga bersumber dari Jangka Jayabaya. Kitab Musaror adalah konsep ketatanegaraan yang apabila diterapkan mampu menghasilkan masyarakat adil dan makmur sebagai penggambaran sosok Ratu Adil. Demikian halnya dalam penggambaran kehadiran Sadra Beningit, satria penolong tersembunyi, ditandai munculnya Ratu Adil. Masih menurut ramalan Jayabaya, simbol kemunculannya ditandai beberapa tahap dari suatu peristiwa, diantaranya Senopati, Bojonegoro, dan Notonegoro. Pertama, pada simbol Senopati, terdapat kejadian berupa bencana alam yang menewaskan banyak orang. Kedua, simbol Bojonegoro menggambarkan bahwa Sadra Beningit atau Ratu Adil dapat mengatasi masalah itu. Ketiga, pada simbol Notonegoro menjalin relasi dengan para leluhur sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup negara. Sadra Beningit sang Ratu Adil dapat memperbaiki peradaban yang kacau. Salah satunya dilakukan dengan mengganti ketatanan negara dengan yang baru, disebabkan karena yang lama cenderung menguntungkan pihak penguasa dan justru merugikan rakyat. Pemimpin tersebut menggunakan 4 elemen dari alam sebagai senjata. Yang pertama, air untuk menenggelamkan lawan-lawannya. Kedua, api untuk menghanguskan keangkaran murkaan. Ketiga, tanah untuk mengubur para musuh. Keempat, langit sebagai perisai atau pelindung. Jayabaya sendiri berkuasa antara tahun 1135 sampai 1159. Pada masa pemerintahannya, ia berhasil membawa kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaan.